Waalaikumsalam warahmatullahi Ada dua cara pandang ya urusan caci maki. Kalau Anda dicaci dan diolok orang, mungkin memang ada sebabnya Anda harus dicaci dan diolok. Sisi pandang yang pertama, artinya kalau Anda dicaci dan diolok, berarti mungkin ada sebabnya kita dicaci dan diolok. Berarti yang harus kita benahi tentang sebabnya. Sisi lain adalah cara pandang Anda di saat melihat sesuatu yang itu adalah tidak benar dan tidak baik. Apakah serta-merta kita caci dan kita olok? Ini adalah bab yang satu lagi. Ada dua permasalahan di sini. Yang pertama adalah kalau kita dicaci dan diolok itu urusan apa? Mungkin bukan sampai dicaci juga, kadang kita disalahkan. Kalau kita disalahkan, urusan apa? Urusan keyakinan, keimanan. Tinggal dilihat dulu. Misalnya saat ini kami berperan, bukan hakikat ya, maksudnya kita niru gayanya ustadz. Berarti kan yang selalu kami bawa pesan agama atas nama Allah, Rasulullah dan seterusnya. Kemudian jika ada orang mengkritik kami mulailah dari kelas ustadz misalnya. Ini saya lihat dulu, ini masalah apa? Masalah ilmiah. Kalau masalah yakiniyat, keyakinan, hal yang disepakati para ulama, kemudian ada orang menyalahkan kami yang saya yakini, dan ini saya yakini bahasa ini masalah yakiniyat dan betul tentang Tuhan, kemahatunggalan Tuhan Nabi Muhammad, maka jelas itu adalah orang salah. Tapi reaksi saya kepada dia itu apa? Kalau memang dia orang salah benar, atau memang ada pembangkangan, nggak perlu diajak diskusi dan sebagainya. Nah, termasuk misalnya jika perbedaan antara saya sebagai ustadz misalnya dengan dia, misalnya masalah saya ngikuti dalam pentas hadis, ikut ulama, sehingga menurut kelompok lain hadis ini dianggap benar, kemudian kami mengatakan tidak benar. Ini sebenarnya sederhana, nggak boleh mencaci. Misalnya masalah fikih, furu', urusan bab-bab sepele, kunut tidak kunut, nggak boleh sampai caci maki. Yang mencaci justru ini kedunguan. Kenapa harus caci maki ulama-ulama besar kok? Sebab kita menyaksikan juga ada satu hadis tentang baginda Nabi, ulama mengatakan hadis ini tidak benar, hanya gara-gara, ini kan kedunguan juga, gara-gara gurunya itu telah meriwayatkan hadis tersebut, bahkan menulis sebuah bukunya, ini yang mengingkari hadis ini dia caci maki habis-habisan. Loh, ini kan masalah ilmiah, tidak usah caci maki. Ini model dalam dunia ilmu ya, dunia keustadannya. Di kalangan ustadz pun ternyata harus bijak. Kalau Anda ingin mengkritisi sebuah kajian ilmiah, lihat, cek dulu betul tidak. Gini loh, Anda sebagai ustadz, saya mulai dari sini. Kalau Anda berbeda dengan ustadz lain tentang masalah ilmiah, Anda harus pastikan masalah akidah atau bukan. Kalau masalah akidah, itu pun caranya beda, cara menyelesaikannya. Kalau masalah yang orang boleh berbeda pendapat, nggak perlu. Masalah akidah pun nggak boleh sampai caci maki dan olok-olokan. Apalagi sampai menjadikan sebab orang berantakan bermusuhan, nggak perlu. Harus dengan cakap indah. Jadi di saat Anda dicaci, Anda diolok urusan keimanan dan akidah, maka apa sikap Anda? Anda pahami orang ini benar atau tidak. Kalau orang memang modelnya begitu, Anda debat pun nggak ada gunanya, Anda diskusi nggak ada gunanya. Memang begitu. Qulu salam, assalamualaikum. Karena dia adalah orang nggak ada insyaf. Percuma orang begitu, kerjaannya nyaci maki. Nah, termasuk orang yang punya insyaf, urusan masalah sepele, urusan khilaf mencaci maki, ini nggak bisa Anda diskusi. Wah ini bid'ah, ini syirik, ini begini, padahal urusan khilaf. Sampai dia menunjukkan kalau dia nggak bijak. Untuk apa orang begitu diajak diskusi? Lah kalau memang dia orang yang ada keinsafan bertanya, kita ngobrol yang baik. Tapi caci maki tetap tidak boleh. Baik, ini dalam kalangan asatid, kelas urusan akidah. Kalau urusan furu nggak perlu, apalagi furu itu bukan urusan keyakinan akidah. Ya, akidah usulul akidah, bukan urusan furu akidah atau furu fikih ya.
furuk-furuk fikih, masalah kunut tidak kunut, tarawih berapa seperti apa. Jika yang demikian itu sangat aneh jika ada orang caci maki. Yang urusan akidah saja ada adabnya. Pokoknya caci maki tidak berlaku deh, menunjukkan kebodohan. Olo-oloan nggak perlu di media sosial saat ini kan model caci maki olo-oloan. Semuanya seolah-olah menjadi kayak Imam Syafi'i, semua kayak Imam Abdul Hasan Asy'ari. Hebat caci maki olo-oloan, apa-apaan itu. Bikin tertawa. Wah, seolah-olah ilmunya itu sudah nggak bisa dibantah. Ilmu nomor 1. Seolah-olah Jibril telah turun kepadanya, telah mewahyukannya sehingga yang lain tidak boleh, harus begini. Wah, provokasi. Diikuti pengikutnya. Sudah kayak mulai nabi, kayak nabi-nabi kecil. Sehingga terjadi media sosial sampai hari ini nggak berhenti. Wah, berulang caci maki Allah. Na'udzubillah. Anda ini mau apa? Hei Ustadz, mohon maaf, Islam tidak begitu. Masalah ilmiah adalah masalah yakiniyat, i'tiqad, itu pun ada adabnya. Apalagi masalah orang yang boleh berbeda pendapat. Kenapa harus caci maki olo-oloan? Terus semuanya punya provokasi, punya pengikut yang berantem. Umat Islam kok model begitu? Tuh Anda ini apa? Ini jika masalah keimanan kalangan ustadz. Adapun selain kalangan ustadz, Anda itu sederhana, kata Imam Ghazali. Urusan pribadi kita dicaci. Gini loh ya, kalau ada orang mencaci dan mengolok Anda, ya jangan gampang emosi deh. Gini saja, sederhananya. Sengaja kami dahulukan masalah ilmiah, sebab di media sosial sekarang kalangan ustadz berantem, ribut sana sini dan sebagainya. Ributnya bikin tertawa sebetulnya. Kenapa harus meributkan yang begitu-begitu? Kalau memang orangnya nggak benar, kudu salam, assalamualaikum. Ini di kalangan kita orang awam, jika ada orang mencaci kita sederhana. Anda dibilang apa sih? Dasar kok begini? Tinggal Anda berpikir cerdas. Kalau Anda tidak seperti tuduhan dia, tinggal berkata, alhamdulillah, aku tidak seperti omongannya. Tenang aja. Oh, dia nggak tahu saya, bukan saya yang ngelakuin kok. Alhamdulillah. Dasar kok pencuri ya? Saya tidak mencuri kok. Alhamdulillah, dia nggak tahu saya. Kalau memang kita betul-betul jelek seperti yang dia omongkan, ngapain juga Anda marah? Memang Anda jelek seperti itu, selesai. Jadi kita tidak perlu kita masuk polemik. Polemik itu akan dimanfaatkan untuk yang lainnya, debat dan seterusnya. Nah, makanya kami himbau kepada siapapun juga, jika ada orang mistika, alhamdulillah saya tidak menemukan ada statement atau kalimat yang kami sampaikan kemudian dihantam sana sini. Anda tidak perlu membela, yang bela Allah. Lucu. Kita tidak menghantam siapapun kok. Menjelaskan kebenaran itu bukan mencaci kok. Apalagi masalah furuk. Waktu kami mengatakan bahwasanya bersentuhan perempuan membatalkan wudhu, berarti bukan kami mencaci yang mengatakan tidak batal. Ini bicaranya beda. Yang gampang menyimpulkan ini loh yang salah. Misalnya ya, kalau kami mengatakan bahwasanya bersentuhan laki-laki dengan perempuan adalah membatalkan wudhu, itu kami tidak mencaci madhab Malik sama sekali. Tapi provokator itu mengatakan, mana lebih hebat antara engkau dengan Malik? Imam Malik mengatakan tidak batal, kenapa kau batal? Ente ini siapa? Loh, ente ini kok provokatif banget ente ini. Dan dalam segala pemikiran coba Anda perhatikan, ustadz yang gampang, wah itu lihat, justru menunjukkan di mana ilmunya, ilmu hikmahnya di mana, ilmu kelembutannya di mana. Kami sampaikan, hei para ustadz, kita perlu indah, kita perlu damai ini, jangan bikin masalah. Umat itu tidak ngerti, umat itu ngikut. Nggak perlu kita ribut-ribut dan sebagainya. Waktu kita habis untuk itu, mestinya kita banyak berzikir, dekatkan diri pada Allah, makmurkan majelis, hubungan silaturahmi. Sekarang malah berantem. Justru gara-gara ustadz kadang-kadang. Kalau orang awam tadi gampang ya, yang penting kalau orang yang ngolok kita, tinggal kita pikir, memang kalau saya jelek nggak usah saya marah, memang jelek kok. Kalau saya enggak, ya alhamdulillah, saya enggak seperti itu, selesai. Itu. Ini perlu kita ini, Masya Allah, kita bingung kadang-kadang kita mendengar berita ini ustadz ini dan sebagainya. Anda sebagai orang awam, Anda harus bijak. Sudahlah, jauhi model-model semacam itu. Ustadz yang semacam itu, Anda doakan sebanyak-banyaknya. Anda perlu mencari yang menjadikan Anda sejuk. Anda jangan ikut arus perdebatan seperti itu, apapun sudah. Anda selama ini punya guru yang mengajarkan kelembutan, keindahan, itu saja sudah selesai. Semoga Allah menjaga semua.